Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Gak ada habis-habisnya bahas timnas Indonesia. Jebret Tim, memang dua hasil yang tidak kita inginkan kemarin. Namun harus ada evaluasi nantinya untuk performa timnas Indonesia yang lebih baik. Bahkan sudah ada kabar tentang Kevin Dix. Akankah nantinya bisa dipercepat nih Bang Harpa? Mengingat sedang ada transisi kepemimpinan saat ini. Kalau bahas timnas harus minum dulu. Soalnya poin kita kering kemarin. Waduh, gak salah sih. Masuk. Kevin Dix. Ya. Kevin Dix kan memang udah salaman ya, itu udah jelas lah. Dan bahkan sebenarnya ada info sebenarnya ada satu paket tuh sama Mauro Zlistra, pemain Volendam, striker, dan satu lagi Jairo Ridwell. Tapi Jairo kan masih cedera kalau gua nggak salah ya. Tapi ini katanya ini satu paket nih. Ada lagi satu paket yang lain lagi yang lebih grade A, tapi ini agak lebih susah. Dia katanya nungguin pertandingan kemarin lawan Bahrain sama lawan China kita dapat poin penuh. Tapi kan kita kan kepleset kan, jadi agak susah tuh. Ya kalau Kevin Dix, ya again lah ya, dia tetap aja nih sebuah supply yang penting buat kedalaman skuad kita. Seperti kemarin misalnya ketika Hapner nggak main kan jadi agak shaky kan. Walaupun sebenarnya ya Verdong bisa juga gitu loh. Nah, terus sedikit juga mungkin yang beredar kemarin kan katanya Jai itu scoring ya. Ini untuk klarifikasi November tuh bisa main karena kartu kuning dia di round 2 waktu lawan Vietnam ya kalau nggak salah itu nggak dihitung. Jadi dia firm bisa main, yang absen hanya Ivar Jenner. Which is kalau kita bicara kekuatan dia. Tapi gue potong sorry Mak. Kalau misalkan besok nggak apa-apa katanya. Kalau misalkan besok yang kan kita lawan Jepang dulu baru lawan Arab ya. Iya. Dan dimajuin 1 hari loh itu. Kemarin kan kita si Jai kan kena kuning kan kemarin kan. Yang dia Si Jai ya kena ya kalau hasil lawan Jepang dia kuning lagi. Ya absen lawan. Iya baru absen. Di ronde yang nah sama. itu yang kita harus pikirin ketika nggak ada Jai. Siapa nih yang gantiin gitu kan? Nah, yang paling penting juga adalah penunjukan kapten kan. Iya. Kemarin gua mengkritik Sintayong bahwa kenapa yang ditunjuk itu Asnawi. Memang gue tahu Asnawi itu secara hierarkis dia adalah kapten nomor 1. Betul. Tapi bagaimanapun juga Jai kita lihat he's got everything to be a leader. Kita bisa lihat bagaimana dia speech di ruang ganti, semua udah lihat mungkin luar biasa. Terus juga bagaimana dia menangani protes-protes di atas lapangan, dan bahkan kemarin pun waktu lawan Bahrain ketika ada protes yang mana dia nggak memegang ban kapten tapi leadership dia kelihatan, dia malah maju buat with all respect ya dengan Asnawi kita nggak boleh hujat, tapi dia malah agak ngeloyor. Nah itu kan yang gue rasa bukan salah dia, tapi menurut gue di sinilah peran dari pelatih sebagai pembimbing, lo harus bisa menunjuk orang yang tepat di posisi yang tepat. Ini berbanding terbalik ketika kita menghadapi Saudi, ketika kita tahu area pertempuran akan ada di titik pertahanan, akan banyak diserang. Jai di sana ada dan dia jadi kapten firm. Kita bisa nahan Arab Saudi dengan gemburan-gemburannya. Walaupun kita kebobolan 1-1, tapi kan itu kan gol mantul deflectednya Verdong ya, can be happen gitu loh. Jadi soal tadi lagi pemain belakang segala macam mungkin harus mulai berhenti rotasi ya, main dengan pemain yang firm. Tapi beruntung nanti kita lawan Jepang kalau nggak ada Aral melintang ya, cederanya Hapner ini bisa kembali. Karena CB kaki kiri ini sangat penting. Wah kalau Hapner main, CB kaki kiri ada di sana, Verdong lebih lebar. Kita tahu kemarin dia punya satu shot lawan China ya, dari jarak jauh, dan di Nijmegen dia juga sering melakukan itu. Mungkin ada setiap satu pertandingan itu melakukan itu. Jadi ya kita harus bangkit. Kemarin kita harus berani juga mengatakan yang salah kalau ada kritik ya, walaupun hak dia juga loh. Kritik tuh boleh juga, dia nggak dengar, bebas. Benar, kita juga boleh kritik. Nah tapi kan kita yang mesti dibedakan, kita mengkritik, mengasih masukan, mengkoreksi karena kita sayang sama tim nasional kita. Kita sayang dengan STI, kita sayang dengan Pak Erick Thohir. Bukan karena kita benci. Jadi semoga nanti lawan Jepang jangan dikatakan orang berat. Mudah-mudahan kita lebih fokus lagi, lebih down to earth, lebih nggak aneh-aneh, sehingga mungkin kita akan nanti bisa paling nggak curi poin lah, walaupun itu gue tahu berat. Secara administrasi tapi kan dari yang berkaca sebelumnya setelah salaman kan ada proses administrasinya sampai tanda tangan presiden, habis itu DPR. Nah itu dengan sekarang kita besok tanggal 20 ada transisi kepemimpinan, bakal terhambat ya tuh untuk proses itu nyampe bulan November nanti. Kalau lihat dari jarak waktunya kan sebenarnya di salaman jauh, harusnya cukup. Cuman ada agak sedikit gue jangan sampai salah kalimat. Ada sedikit tantangan karena ada pelantikan presiden. Betul. Ya, gue nggak tahu ya Pak Erick Thohir mungkin berubah jalur itunya nanti. Sibuk nggak masih sibuk. Memang gue udah dengar dari jauh hari tidak ada
Bukan. Irfan Jauhari. Sorry, Jauhari. Gue pikir Irfan Jauhari. Ada yang komen, ada yang komen Ji, lu jangan motong-motong lu. Sorry. Enggak, kalau gua enggak apa-apa Ini teman-teman. channel Bung Harpa, valid nih. Ini biasa kita ngobrol gini ya, biasa enggak apa-apa. Jadi gue memang udah dengar walaupun dia udah salaman sama Kevin Dix, memang dari Jauhari gue tahu itu tidak ada pengambilan sumpah sampai 20 Oktober sampai pelantikan presiden. Karena pasti sibuk lah, apalagi terakhir Pak. Harus ditekan DPR dulu. Iya makanya pokoknya DPR juga lagi sibuk, semua lagi sibuk lah. Jadi sampai tanggal 20 tuh nggak ada. Makanya gue bilang waktu itu nanti setelah tanggal 20 Kevin Dix udah pasti udah salaman, tinggal diproses secara administrasi dan mungkin 2 pemain tadi. Tapi itu kan seperti yang juga Bang Arya sering ngomong, itu nggak gampang. Prosesnya banyak, lobby segala macam gitu. Jadi kita tunggu setelah 20 Oktober proses ini akan berjalan dan mudah-mudahan nanti pas lawan Jepang atau Arab Saudi atau enggak Jepang lah. Jepang itu paling penting kan. Itu dia udah bisa main karena kita nggak tahu kan amit-amit ada pemain yang cedera atau mungkin apa segala macam itu Kevin Dix bisa jadi pelapis lah atau bisa main inti mungkin. Oke, kita tunggu terkait Kevin Dix ini prosesnya semoga lancar, tidak ada hambatan dengan transisi kepemimpinan. Tapi kalau dari sisi lawan kita kemarin Bahrain kan mengajukan itu usulan bermain di luar Indonesia karena mereka merasa terancam. Dan kabar terbaru AFC kabarnya mengajak kita duduk bersama ngopi-ngopi untuk bisa bicarakan kondisinya seperti apa. Apakah kita gimana nih? Power kita apakah bisa nih melawan kemungkinan untuk bermain di luar Indonesia nih? Iya, kalau jaminan keamanan tadi gua ngobrol dengan Pak Nugroho Setiawan ya, dia safety security officer-nya dulu di PSSI, tapi dia punya lisensi FIFA. Sebenarnya dia bilang sih emang Indonesia tuh sangat bisa menjamin keamanan para pemain Bahrain ini. Tapi itu perlu semua stakeholder benar-benar karena ini bukan hanya soal mereka ke stadion, tapi bagaimana mereka ke lapangan latihan, ke hotel, dan di sini adalah perlunya semua stakeholder untuk bersatu sama instansi keamanan dan lain-lain memastikan bahwa ini muka Indonesia yang lagi dipertaruhkan. Karena Bang Arya juga udah bilang bahwa kami juga menjamin kok orang Indonesia tuh sebenarnya ramah-ramah. Coach Shin juga ngomong yang sama gitu. Tapi kan emang kemarin exceptional situation ya kalau gua bilang ya. Ini hostile banget emang kita ke para pemain Bahrain karena bukan hanya kita kecewa dengan wasit, tapi kita kecewa juga dengan para pemain Bahrain yang guling-guling lah, yang mainnya nyebelin dan lain-lain. Ketika mereka unggul, mereka banyak banget guling-guling. Ketika mereka ngejar gol, langsung mereka terus-terusan main. Jadi di sini dan harapannya emang Panuk itu cerita harapannya emang jangan mereka datang naik Barakuda, jangan datang naik kayak di liga kita gitu. Jadi pakai bus dan lain-lain, harapannya aman. Tapi dia bilang emang sangat bisa ya asal semua itu bersatu jadi satu untuk melindungi dan nggak ada alasan juga bagi Bahrain karena AFC itu emang biasa memindahkan laga karena alasan security itu biasanya kalau alasannya perang sebenarnya geopolitik alam, Iran sebenarnya lebih kebanyak Iran. Beberapa pertandingan AFC Champions League yang Persepolis, Istiqlal, klub-klub mereka itu bagian pun juga akhirnya gagal dapat poin ya karena menolak bermain. Ya ada satu pemain, ada satu tim India yang ternyata mereka mau dipaksa ke Iran, mereka nggak mau, akhirnya dianggap gugur di CL2. Tapi timnya Al Nassr kan juga seharusnya main lawan Istiqlal apa lawan siapa gitu, mereka Istiqlal itu diminta nyari venue netral. Biasanya yang kayak gitu sih karena dulu juga pernah kejadian 2020 itu karena situasi geopolitik juga si Iran harus pindah. Ini kemarin kan juga Iran Qatar kan dipindah nih main ke Dubai kan. Itu juga karena ya situation yang ada di Iran sekarang. Sebenarnya kalau nggak ada perang, nggak ada apa-apa itu ya seharusnya tetap aja. Sebenarnya ada juga membandingkan kan sama kemarin Piala Dunia U20 yang akhirnya dibatalkan. Tapi itu menurut gua perbedaannya itu sebagai venue yang host, kita nge-host satu event yang cukup panjang. Kalau ini kan cuma satu pertandingan 1 hari atau 2 hari yang gua rasa tidak akan bisa merepotkan dari sisi penjaminan keamanannya gitu kan. Kalau misalnya dari segi pengamanan tadi, gue percaya kita punya kemampuan lah. Buktinya selama ini nggak ada masalah kan. Bahkan kubu Irak pun udah memberikan statement ya, enggak kok mereka baik-baik, bahkan cewek cakep-cakep kan gitu. Dan kebetulan memang Irak sama kita hubungannya baik di sepak bola. Mereka sangat respect, kita juga sangat respect. Di U23 kemarin juga kita saling menghargai lah kebetulan. Nah ini kan memang tadi yang Firzi katakan ada exceptional situation kan, di mana pemain Bahrain dan koleganya dan kawan-kawan itu berulah lah sehingga akhirnya memantik emosi kita. Nah ini yang kita nggak bisa handle kolektif ini. Makanya gue berkali-kali bilang
jangan salah ya, gue juga nggak mungkin gue nggak kesel dengan mereka gitu. Iya. Tapi kalau kita juga bertindak di luar batas, ini akan dimanfaatkan mereka. Betul. Oh iya bang, itu kan presidennya kan orang Bahrain. Justru itu gue bilang makin gampang kita untuk di counter kalau kita punya kelemahan ngasih ke mereka. Memang agak gampang ngomong, tapi kalau kita ngeliat itu susah untuk nahan emosi. Cuma maksud gue ya udahlah. Yang penting jangan sampai tadi Virji bilang karena dipaksakan main di sini pakai barakuda itu kan image-nya jelek. Ini orang yang teman-teman ini yang mungkin mesti paham gitu. Wah di sini ternyata nggak aman, mesti pakai tank. Soal barakuda itu kita kan kayak udah biasa ya. Tapi gue dulu pernah ngobrol sama Thomas Doll. Mereka heran, mereka heran dan mereka gue bercanda, gue sempat kayak rada bercanda gitu lah, note apa nadanya. Dia tuh marah beneran. Ini nggak biasa, nggak seharusnya kayak gini. Mana ada di Eropa nggak ada sekali. Nggak normal buat orang luar ya. Maksudnya, Ini kan karena kita udah lihat bertahun-tahun, jadi biasa. Padahal ya itu tadi benar Bang Arfa. Iya, jadi kalau di tatanan fans ini kita nggak tahu kan, udah banyak tuh ya gue nggak enak sebutin lah. Ada yang bahkan udah jauh-jauh hari siap menguntit di mana nih mereka nginep, mau nginep di situ juga. Gitu. Jadi kita nggak bisa membenarkan. Itu kan udah stalking ya itu. Enggak, tapi mereka mau neror mungkin. Iya, mau ya makanya stalking neror itu lebih bahaya lagi. Kecuali kalau mungkin ya, katakan lu modal, lu sewa hotel deket situ, terus lu bikin banner, tulisan-tulisan atau kayak sekedar nyalain kembang api mungkin bisa berujung sanksi finansial, tapi nggak mengaruhi secara itu yang terlalu fatal. Iya, kalau lu kayak misalnya sampai lu pecahin kaca bus, wah itu kan apalagi dalam waktu 1 jam itu akan nyebar. Nah itu yang masalahnya. Jangan sampai orang salah tangkep nih. Oh lu kok kita bangsa yang besar kita nyerang. Enggak. Ini orang yang lawan kita ini licik nih. Mereka kita lihat kemarin non Arab kan. Setengah meter guling-guling gila. Sampai Arab pusing mau kita aja tapi kita guling dia gitu. Nah itu maksud gua loh. Kalau kita emosi semua marah, enggak ada yang marah. Cuman gimana nih caranya nih. Nah, kita bersyukur hari kemarin ya Bang Arya atau PSSI lah sudah melayangkan keberatan untuk pindah venue. Tapi di sisi lain juga kita harus bertanggung jawab. Meskipun gue gak kesel juga karena per hari ini AFC mengeluarkan statement yang intinya duduk bersama bahkan jadi mendengarkan komplainnya Bahrain. Iya, lebih gitulah, mendengarkan komplainnya Bahrain, lebih mendengarkan dan bahkan mau membawa ini ke FIFA ya kayak oke kita ngobrol sama FIFA segala macam. Sementara waktu kita komplain soal wasit dan lain-lain, mereka hanya bilang cepet aja nolaknya kan. Iya, malah dibilang awal-awal mana kita belum terima gitu kan. Nah, ini yang mungkin menjadi tantangan non teknis kita yang gua rasa ya Pak Erick Thohir kan udah punya level internasional kan. Iya. Jadi FIFA aja bisa di lobby. Nah mungkin dia lupa nih di kampung sendiri nih ada katakanlah preman yang selama ini udah jagoan tapi nggak terjangkau. Nah mungkin udah saatnya juga nih jurus-jurus Pak Erick Thohir dilancarkan supaya belum dia pegang pentolannya dia yang justru di kampung sendiri ya. Iya itu. Justru malah internasional nih dia udah mulai berteman tapi AFC-nya justru masih banyak pentolan-pentolannya atau nah makanya jagoannya makanya gue agak mikir kan kemarin kan Madam Pang datang. Nah kita nih mesti menggalang koalisi juga nih supaya kita punya suara terwakilkan di AFC yang selama ini ternyata. Jadi gini, ketika kita naik level, ternyata tantangannya makin luas nih. bukan hanya soal teknis permainan atau strategi, enggak. Non teknis juga perlu gitu. Itu yang diutarakan sama media-media Jepang kan, yang juga mendukung kita kan. Mereka bilang, welcome to the AFC Indonesia. Kalau memang kalian ingin menjadi penantang serius di AFC ini, tim Asia Timur udah ngerasain lebih dulu di Piala Dunia ya, lo harus bisa menghandle tantangan-tantangan seperti ini dengan berbagai dugaan-dugaan kecurangan ya. Ketika lo bisa mengakalinya, seperti let's say kita kemarin lawan Bahrain bisa killing the game ya. Berarti kan kita bisa mempertipis kemungkinan dicurangi dengan jarak-jarak yang tipis seperti kemarin. Iya, kan? memang gua agak sedikit menyayangkan sih ketika kita lawan Bahrain itu di posisi 2-1 udah kayak Thierry Henry aja ke pojok. Iya, atau buang waktu sekalian atau dan itu tidak salah loh, tidak curang. Kecuali kalau lu delay game misalnya mau free kick lo lama-lamain itu nggak boleh dan bisa kena kartu kuning. Atau kayak dulu Nani main yang itu dribble seal gitu kan. Bisa kuning nggak sih kalau gitu? Enggak lah, itu mah enggak. Carlon gitu kan enggak ada. Carlon gitu kan dribble ya. Oke, kita pindah dari yang senior nih, pindah ke yang muda-muda juga dong. Timnas U17 nih akan bermain di kualifikasi Piala Asia U17 di Kuwait. Waduh. Kalau udah bilang duluan, gue bilang gitu juga. Untung gue udah jujur. Kita nanya ke siapa nih? Gue baru baca lagi. Kata Abrar sialan gue ada. Kita panggil Pak Abrar. Oh iya. Nanti akan menghadapi Kuwait, Australia dan juga Kepulauan Mariana. Ya ini aja general aja ya. Karena kita belajar dari Piala Dunia U17 kemarin, berapa kali kita juga ngobrol sama orang-orang FIFA selama di Piala Dunia U17. Level U17 itu udah bukan lagi level U17 yang kita kenal 5-10 tahun lalu. Dalam artian level U17 sekarang ini adalah level di mana para pemain udah bisa masuk seharusnya ke tim-tim utama di liga teratas mereka. Kita lihat
contohnya Lamin, kita lihat contohnya, lu lihat aja pemain-pemain U17 Piala Dunia 2023 udah banyak yang pindah ke klub-klab utama. Estevao nanti akan pindah, Endrick yang umurnya masih segitu bisa menjadi utama di Real Madrid. Ini gua gak ada yang tahu ini siapa. You name it lah. Di Barcelona juga ada pemain timnas Jerman yang itunya bagus. Ya emang kita sekarang lihat levelnya U17 itu benar-benar dari Piala Dunia kemarin. Levelnya tuh tinggi banget. Gua datang berapa pertandingan tuh gua impress banget. Mark Gu sekarang udah di Chelsea. Tapi di Barcelona mereka gila banget. Macam-macam lah. Itu udah benar-benar emang level kita emang harus step up. Kita jangan lagi lihat timnas U17 tuh sebagai masih pemain junior yang mungkin nanti main 5 tahun lagi di tim utama. Enggak, mereka ini umur-umur yang udah seharusnya bisa menembus tim utama di klub mereka. Kalau gua ngelihat dari tadi kan pemain-pemain yang diumumkan tuh banyak berasal dari klub-klub Liga 1 kan. Dewa United dan Persija kalau nggak salah banyak. Bali juga banyak. Bali dan kok Dewa, gue bilang Dewa ya. Bali ya Dewa lu bilang. Bali United dan Persija Jakarta. Gue cuma melihat bahwa kelihatannya pelan tapi pasti grassroots di klub-klub ini udah mulai berjalan. Terus yang kedua para pemain ini kok bukan mendegresi ya, tapi dulu kan kalau pemain itu banyak biasanya dari daerah. Nah sekarang tuh di kota-kota besar juga sudah mulai muncul, terutama di Jakarta. Artinya begini, kalau kita bilang soal gizi ini kan pemerataan, ini mohon maaf ya, di Indonesia itu kan belum merata ya. Makanya nanti kan program pemerintahan baru makan kan gratis. Itu sebenarnya bagus untuk nanti dorongannya ke pemerataan gizi pemain itu, pemain muda lah. Jadi gua ngelihat kalau dulu orang mau jadi pemain bola tuh biasanya sama orang tua kan dilarang kan, mau jadi apa nanti masa depan segala macam. Nah sekarang dengan tim nasional kita yang pendekatannya top bottom, ternyata ada harapan di sana, muaranya ternyata oke. Jadi itu kelihatannya membangkitkan juga animo dari pemain bola dari kota-kota besar yang kita tahu secara asupan dan lain itu lebih bagus gitu. Jadi itu yang gua rasa akan menjadi backbone kita. Di luar ada pemain juga bukan naturalisasi sih ya, yang Blasteran ya, Matthew Baker yang gue rasa tuh juga satu bisa jadi key player buat tim nasional kita. Soal partisipasi ini juga pernah ngomong sama Ganesha Putra ya, dulu wakil presiden yang di Persebaya ya, yang sekarang ke Persebaya ya. Emang kalau dia lihat angka influx pemain-pemain ke tim satelitnya si tim-tim junior, tim satelitnya Persija itu emang biasanya meningkat ketika Persijanya lagi naik. Jadi emang benar. Jadi ketika timnya berprestasi biasanya anak-anak ini langsung pada semangat, pada ikut main. Nah ini sekarang ya Persija timnas mereka ngasih jalan pathway yang jelas kan. Sekarang dengan timnas kayak gini ya harapannya makin banyak lagi pemain-pemain yang di level grassroots itu untuk menempuh bukan hanya menonton sepak bola tapi juga partisipasinya dalam sepak bola. Nonetheless we want to say good luck. Ikut aja nanti ya. DPI English. Wah jangan. Bahaya itu. Gue mau ngetes satu kata aja kayak waduh berat juga. Tapi gue pengen ngucapin good luck buat timnas U17 anak asuh dari Coach Nova Arianto menghadapi Kuwait. Semoga juga bisa membalaskan dendam menghadapi Australia kemarin di Piala AFF. Dan juga harusnya bisa menang lah melawan Kepulauan Mariana Island. Kita juga pengen ngucapin terima kasih banyak. Kepulauan Mariana. Kepulauan Mariana Island. Sorry banget. Pasifik. Udah dicoret dari DPI Inggris. Udah gak bisa berarti DPI Inggris. Susah, belibet tadi. Makasih juga buat Jepret Tim yang udah menyaksikan episode DPI di hari Jumat. Terima kasih juga kepada seluruh sponsor kita, PDP Sindo Visual Pratama dan juga Awi Mineral. Terima kasih juga Mas Paji, terima kasih Mas Firsi. Thank you. Pak, kita ketemu lagi nanti di DPI hari Senin. Dan jangan lupa di hari Minggu live reaction Indonesia. Chelsea Liverpool. Gue udah semangat nonton timnas soalnya. Chelsea menghadapi Liverpool di jam 10. Bye-bye Jepret Tim. Happy weekend. Halo Jepret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.